Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Ada 7 cara agar amalan kita tidak dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi. Penting ya, bagi korban, bagi sahabat-sahabat yang menjadi korban keberingasan, serangan-serangan bid'ah ala Wahabi ini. Ini ada 7 cara agar amalan kita tidak dibid'ahkan oleh Wahabi. Yang pertama, tahlil 7 hari ditambah menjadi 11 hari. Nah, ini. Jadi di Indonesia itu kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada tahlilan. Tahlilan itu isinya bukan dangdutan, bukan. Tahlilan itu isinya membaca surah Yasin, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, tasbih, dan lain-lain. Mereka berkumpul mendoakan orang yang meninggal ya. Jadi biasanya itu kalau di kampung saya tahlil malam pertama, kedua sampai malam ke-7. Ini yang kemudian tiap hari, tiap detik bahkan di konten-konten Salafi Wahabi itu nyerang bahwa ini bid'ah tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Memang tradisi 1 hari, 2 hari, 7 sampai 7 hari itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tetapi kalimat-kalimat yang dibaca di tanggal 1 sampai 7 itu semua adalah ajaran Rasulullah SAW. Bahkan Al-Quran yang dibaca, bukan bacaan yang lain. Semua bacaannya adalah riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bacaan Al-Quran seperti surah Yasin dan surah-surah yang lainnya. Jadi solusi yang pertama agar tidak dibid'ahkan oleh Wahabi, tahlilannya ditambah menjadi 11 hari. Bagus juga ya. Nanti saya cobalah. Kita coba bikin tahlilan 8 hari. Jadi seolah-olah Wahabi itu menuduh kita bid'ah gara-gara kenapa harus 7 hari? Kok enggak 6 hari? Kok enggak? Sebenarnya kalau kita lihat tradisi di masyarakat juga beragam. Kalau di kampung saya itu biasanya hari pertama, kedua itu enggak ada. Baru hari ketiga, keempat, kelima enggak ada. Baru hari ke-7. Nah, ada juga yang dari tanggal 1 sampai hari ke-7 kematian itu ada. Nah, jadi juga beragam di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau dituduh kenapa harus 7 hari itu ya tidak benar juga. Ya, maklumlah mereka hanya melihat dari jauh, tidak pernah datang. Nah, ini solusi yang pertama, tahlilan yang biasanya 7 hari ditambah menjadi 11 hari atau ditambah sebulan penuh misalnya. Ditambah sebulan penuh. Kalau tradisi saya, tradisi keluarga saya, dulu ketika ada keluarga yang meninggal, bahkan sebulan malah, tiap malam tahlilan. Sampai sebulan, walaupun kadang-kadang tidak diikuti juga oleh masyarakat. Jadi masyarakat ramainya biasanya pas tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal ke-7. Sisanya itu hanya keluarga sendiri yang berdoa, tahlilan, dan lain-lain. Sebenarnya tahlilan itu kan berasal dari kata tahlil, bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tahlilan ya. Tetapi di dalam prakteknya bukan hanya tahlilan yang dibaca. Ada yasin, ada tasbih, ada tahmid, sholawat, semuanya itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya tuduhan mereka adalah tuduhan yang kurang kerjaan aja. Ya. Kurang kerjaan. Kemudian solusi yang kedua agar amalan kita tidak dibid'ahkan Wahabi, yasinan diganti nama menjadi gebyar surah Yasin ala sunnah. Karena jargon mereka seolah-olah orang paling sunnah, orang paling suci, orang paling pemegang kunci surga. Jadi kalau ada kegiatan bau-bau sunnah, oh mereka semangat itu. Padahal isinya sama. Jadi kata yasinan diganti aja katanya. Menjadi gebyar yasin, gebyar surah Yasin ala sunnah. Ganti istilah aja ya, biar mereka itu mikir lagi. Kemudian yang ketiga, tahlilan diganti dengan nama gebyar pembacaan kalimat thayyibah ala sunnah bersama. Oh, diganti istilah ya. Jangan menggunakan kata tahlilan ya, karena kuping teman-teman Salafi panas. Kalau dengar kata tahlilan, ganti kata pembacaan kalimat thayyibah ala sunnah. Nah, biar tidak panas kupingnya.
Kemudian yang keempat, pilihlah hadis-hadis yang dikutip oleh Albani karena hanya dia imam mereka dalam bidang hadis. Oh gitu ya. Oh iya iya iya. Pokoknya nanti kalau baca hadis, kalau ada landasan-landasan, sebut nama Albani. Biar mereka tidak kepanasan. Kemudian yang kelima, bikin istilah-istilah yang berbau kata sunnah. Oh iya iya iya. Pengajian ala sunnah. Hijrah ala sunnah gitu ya. Padahal ya gitulah. Habis maksiat. Pakai hijab sekali seolah-olah mereka sudah paling Islam, paling bersih, ya kan begitu ya. Padahal kalau santri di pondok saya sendiri aja, ya selama masuk di pesantren lihat cewek aja nggak pernah Pak, nggak pernah, dipisah jauh, cowok dan cewek dipisah jauh. Beda dengan teman-teman di Jakarta ya, yang awalnya glamor, nakal ya kan, hidup di jalanan ya kan, maksiat tiap hari, tiba-tiba karena bergabung dengan pengajian sunnah katanya langsung berhijab, 2 hari berhijab, kiai-kiai sudah disalahkan semua gitu. Nah, tapi nggak apa-apa sih daripada tidak sama sekali. Maksudnya saya sebenarnya juga mengapresiasi teman-teman hijrah, tapi jangan sampai hanya gara-gara hijrah 2 jam sudah merasa orang paling sunnah ya, karena yang lain sudah sunnah terus, nggak pernah kemana-mana ya. Oke, kemudian yang keenam, selamatan atau kendurian diganti menjadi sunnah Nabi menyambut kelahiran istri. Oh ya udah, intinya semua kegiatan yang berbau tradisi ya, itu kan maksudnya di awal itu Wali Songo menyebarkan Islam itu berasimilasi, jadi kemasannya tetap budaya lokal tetapi isinya, substansinya dimasuki ajaran Islam kan gitu. Berhubung teman-teman Wahabi ini kepanasan kupingnya, kasihan ya, diganti aja dah nama-nama lokal seperti kendurian dan lain-lain, ganti aja, kasih tulisan embel-embel sunnah biar seolah-olah sudah sesuai dengan standar sunnah ala mereka. Jadi sesungguhnya Wahabi itu bukan ngurus akidah tapi sibuk ngurus acara tetangga ya. Lebih sibuk ngurusin akidahnya tetangga daripada ngurusin yang lain, padahal orang-orang yang membutuhkan sentuhan hatinya lebih banyak. Artinya lebih banyak hal yang lebih penting, tapi itu dihilangkan ya. Lebih sibuk menuduh temannya sendiri, padahal itu yang dipersoalkan adalah hal-hal furu'iyah. Tapi belakangan ini saya amati mulai lunak nih, setelah banyak ditolak di mana-mana ya kan, setelah banyak diprotes oleh masyarakat, di YouTube mereka sudah mulai melunak nih. Yang awalnya kokoh ini dola, ini fitnah, sekarang sudah mulai toleran kelihatannya. Ya nggak bagus lah. Yang awalnya sangat ke kanan, sekarang mulai ke tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara kan di tengah-tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Nah, di dalam tradisi pemikiran Islam kan sangat beragam. Ada yang cenderung kanan, ada yang cenderung kiri, dan kita tarik ke tengah. Ya mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kelompok-kelompok Wahabi ini semakin ke tengah, sehingga kita berbaur. Artinya apa? Lebih baik kita mendiskusikan bagaimana masa depan Islam daripada kita terlalu sibuk mengkoreksi amalan-amalan teman-teman kita sendiri juga gitu loh. Dan saya pikir video ini cukup ya. Sudah capek saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita kedepankan kerukunan umat Islam, kerukunan bangsa Indonesia, kerukunan kita sebagai manusia, daripada kita sibuk menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi jejak digital tidak hilang, perilaku-perilaku mereka selama ini yang menyerang amaliyah warga Islam di Indonesia ini tidak pernah hilang dari ingatan. Kita tentu sakit hati ketika diomongin macam-macam oleh mereka, tapi kita ikhlaslah. Kita berharap mereka kembali ke tengah, kembali bergaul dengan kita. Jangan sampai ada kejadian
pembubaran atau penolakan kajian-kajian mereka. Sebenarnya saya sendiri senang juga dengar kajian-kajian ustadz-ustadz mereka. Selama tidak nyerang-nyerang kita. Dia mengkaji sirah Nabi. Senang, saya juga sering mendengarkan. Tetapi ketika mereka mulai menyerang-nyerang amalan kita, ya tentu kita lawan. Ya. Karena kita juga punya argumentasi untuk membantah tuduhan mereka. Karena kita ngajinya bukan sehari 2 hari. Kita semuanya ini, terutama netizen santri kota, rata-rata adalah alumni pondok pesantren yang mondoknya bukan setahun 2 tahun. Bukan pondok kilat, tetapi pondoknya sudah sangat lama, tahunan ya. Rata-rata di atas 9 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi catatan bagi kita. Mari jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kita sebagai anak bangsa. Kita besarkan Islam di bumi Nusantara ini. Kita besarkan negara yang kita cintai ini. Sekian video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.